Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam program Sejenak Bersama Yesus. Dan kami mengucapkan selamat Natal bagi seluruh umat Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya damai sejahtera Kristus Yesus menjadi bagian kita semua, dan sukacita oleh karena kedatangannya ke dunia ini menjadi penebus kita, membuat kita semakin teguh di dalam iman walaupun dunia penuh dengan tantangan. Pernahkah kita merasa bahwa hidup ini sepertinya berat, penuh dengan kekhawatiran? Kita tidak mampu, kita tidak sanggup untuk menjalani hari-hari yang sepertinya sangat menakutkan. Atau pernahkah kita merasa bahwa kepelesiran ini lebih nikmat, dunia ini lebih perlu, dan dunia ini menawarkan hal-hal yang indah dibandingkan dengan firman Tuhan? Jika kita pernah merasakan hal itu, memikirkan hal itu, maka kesempatan di waktu yang indah ini, kita percaya ini bukanlah kebetulan. Tuhan izinkan kita bertemu melalui tayangan ini karena ada sebuah nasihat yang rindu Yesus sampaikan bagi kita semua. Kabaran yang keempat dalam episode Sejenak Bersama Yesus. Kita sudah melihat bahwa benih yang adalah firman Tuhan yang sudah ditaburkan jatuh di tanah yang berbeda-beda. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di pinggir jalan, dan hari ini kita akan melihat benih yang jatuh di tanah yang dipenuhi dengan semak. Pasti daerah di mana kita tinggal bukanlah daerah yang tidak memiliki tanah. Dan bila mana ada bapak ibu saudara-saudari yang memiliki hobi untuk bercocok tanam, seringkali menanam satu jenis tumbuhan. Ada yang tumbuhan berbuah, ada tumbuhan berbunga, dan segala macamnya. Dan perlu ada persiapan yang matang untuk menyiapkan tempat itu. Bila mana kita mau menanam tomat atau cabai, maka daerah sebelumnya harus digemburkan. Harus dibersihkan dari rumput-rumput, dibersihkan dari ilalang, dan juga dibersihkan dari semak. Tujuannya apa? Supaya tanaman yang kita tanam ini boleh bertumbuh dengan baik, mendapat nutrisi yang prima dari tanah, dan boleh menghasilkan buah-buah yang bagus. Itulah harapannya. Tapi kalau ada tanaman saingan, apalagi gulma yang ada di sekitar tanaman yang sudah kita tanam dan bertumbuh dengan baik, maka akan terjepitlah tanaman yang kita tanam ini, yang kita harapkan berbuah, dan bisa jadi mati oleh karena kehabisan nutrisi. Nutrisi itu sudah diserap oleh gulma yang lain yang berusaha mendominasi daerah tersebut. Itu sebabnya perlu waspada terhadap semak duri, gulma, atau rumput-rumput ketika kita menanam sesuatu, agar apa yang kita tanam itu boleh bertumbuh dengan maksimal dan menghasilkan buah yang baik. Nah, ketika kita berbicara tentang kerohanian, ketika kita berbicara tentang penerimaan akan firman Tuhan, Yesus sudah berbicara, mengambil contoh terkait hal yang sama. Boleh kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 13 ayat yang ke-7. Matius 13 ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Yesus mengambil contoh yang ketiga dari kondisi perumpamaan ini. Dia gambarkan bahwa benih itu jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri. Semak duri yang cukup banyak. Dan ketika benih itu mulai tumbuh menjadi sebuah tanaman, gambaran apa yang dibuka di dalam ayat ini, semakin besarlah semak itu. Tanaman itu mulai tumbuh baru kecil, tapi semaknya itu sudah besar. Semak yang besar itu menghimpit tanaman yang baru tumbuh ini. Sehingga apa yang terjadi? Maka tanaman itu terhimpit dan mati oleh semak duri yang baru menghimpit mereka. Inilah gambaran yang Yesus berikan kepada kehidupan kerohanian kita. Apa penjelasannya? Kita boleh buka di dalam Matius 13 ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri itu ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berubah. Ada dua item yang Yesus sampaikan terkait
dengan gambaran benih yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak. Semak duri menjadi gambaran tentang tipu daya kekayaan. Coba kita lihat dunia yang ada di sekitar. Berbagai macam orang saat ini berupaya untuk memamerkan di media sosialnya kekayaan yang dimiliki. Berbagai macam influencer, berbagai macam selebritis berupaya untuk menonjolkan ke dunia akan kekayaan yang mereka miliki. Sehingga apa yang terjadi? Orang berupaya untuk bersaing dalam hal kekayaan. Kalau si A sudah punya mobil Terios, maka dia akan berupaya untuk memiliki Fortuner. Dan inilah budaya yang muncul saat ini. Orang dibutakan mata rohaninya, tertutup sehingga dia lebih melihat mata duniawinya. Mereka lebih memikirkan akan bagaimana caranya supaya kaya, bagaimana caranya supaya dipandang orang, bagaimana caranya supaya bisa memiliki dunia ini. Itulah tipu daya yang ada saat ini. Sehingga mereka akan upayakan segenap tenaga, waktu yang dimiliki untuk menghabiskan waktu sedemikian rupa agar bisa memperoleh kekayaan. Dan tidak hanya di situ. Selain daripada kekayaan, semak duri yang Yesus gambarkan melalui pekabaran ini berbicara tentang kekhawatiran kehidupan. Ada banyak orang yang saat ini berusaha melakukan sesuatu, mengerjakan pekerjaannya dengan harapan mereka bisa hidup nyaman, mereka bisa memiliki kehidupan yang mapan, dan mereka bisa terhindar dari kehidupan yang tidak nyaman. Kekhawatiran dunia bisa terhindarkan dengan terus bekerja keras, dan segala kebutuhan terpenuhi. Memang dalam hidup ini kita butuh makan. Memang dalam hidup ini kita butuh beberapa hal untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tapi ada satu permasalahan yang muncul di dalam kehidupan kita saat ini, yaitu ketika kita sudah lebih berfokus kepada kehidupan duniawi dan menutup mata rohani, sehingga tenaga yang kita miliki hanyalah digunakan untuk bagaimana caranya supaya saya bisa kaya, bagaimana caranya supaya saya bisa hidup nyaman, bagaimana caranya supaya saya bisa terhindar dari kekhawatiran dunia. Itulah orientasi yang salah yang sudah dipelintir dalam kehidupan umat-umat Tuhan yang seharusnya tidak demikian. Orang-orang sudah menghabiskan tenaganya supaya bisa kaya. Dan setelah mereka mendapatkan kekayaan, mereka akan cenderung melakukan sesuatu yang bersifat keplesiran. Segala keinginan hati mereka akan lakukan dengan demikian rupa. Dan keinginan-keinginan hatinya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan memunculkan kehidupan yang mementingkan diri sendiri. Setiap hari apa yang dipikirkan hanyalah kepentingan diri, dan kepentingan diri. Itu merupakan tipu daya dunia yang saat ini ditawarkan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika ada benih firman Tuhan timbul di hati orang itu, mereka tidak lagi mau memperhatikan benih ini. Mereka akan mengabaikannya. Mereka lebih memilih untuk hidup di dalam kesenangan sesaat yang ditawarkan oleh dunia, atau bagaimana caranya supaya lepas dari kekhawatiran dunia ini, sehingga mereka tidak lagi mau mencari kebenaran firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan yang berikut-berikutnya. Padahal harusnya firman Tuhanlah yang menjadi pertama. Harusnya firman Tuhanlah yang terlebih dahulu timbul dan tinggal di dalam hidup kita, menjadi pusat dalam kehidupan kita. Tidak membiarkan masalah kehidupan ini menguasai hati kita. Ketika firman itu tinggal di dalam hati, maka kita akan merasakan firman itu yang memberikan perubahan. Itu sebabnya firman Tuhan tidak membiarkan kita berada dalam kekhawatiran dunia terus. Firman Tuhan menolong kita untuk lepas dari kekhawatiran dunia, lepas dari tipu daya keplesiran, tipu daya dosa yang berusaha untuk menarik kita jauh lebih dalam setiap harinya. Untuk itu, ketika ada kekhawatiran, maka coba kita lihat burung pipit yang ada di sekitar rumah kita. Atau burung apa? Coba kita lihat bunga-bunga yang indah yang ada di sekitar rumah kita. Bukankah kita lebih mulia, jauh lebih indah dari apa yang ada di sekitar kita itu? Bukankah Tuhan lebih menciptakan manusia penuh dengan hikmat, penuh dengan kuasa, sehingga apa yang perlu kita buat? Kalau saja kita mau mencari Tuhan setiap saat, kita mau menyerahkan kehidupan kita kepadanya, kita mau meninggalkan segala keinginan dunia,
melepaskan kekhawatiran kita kepadanya, maka lihatlah bahwa hidup kita saat ini akan merasakan jauh lebih indah, jauh lebih damai. Kekhawatiran itu bisa hilang dari hidup kita oleh karena Yesus yang tinggal di dalam diri kita. Yakinlah, kekhawatiran yang ditawarkan oleh dunia, tipu daya kekayaan yang ditawarkan oleh dunia, semua itu sifatnya sementara. Kalaupun ada kelegaan yang diberikan oleh tipu daya dunia ini hanyalah sementara. Namun, ketika datang kepada Yesus, kita akan mendapatkan kelegaan yang permanen, kelegaan yang hanya berada di dalam Dia. Kita bisa melepas segala penat kita, kekhawatiran kita, dan kita akan menjalani kehidupan ini penuh percaya di dalam iman kepada Dia, sambil menyongsong kedatangan Dia yang tidak lama lagi. Jadi sebagai kesimpulan kita di pelajaran yang indah ini, saat ini dunia menawarkan banyak tipu daya, kekayaan, persaingan, bahkan terkadang kekhawatiran apa yang akan dimakan besok, apa yang akan kita miliki, bagaimana cara saya supaya tinggal. Kekhawatiran-kekhawatiran itu ditimbulkan oleh setan dan muncul di dalam kehidupan kita, membuat kita menjadi lemah. Jangan sampai benih firman Tuhan yang sudah kita dengarkan terlupakan oleh karena pikiran-pikiran itu lebih mendominasi kehidupan kita. Biarlah kita tetap mengutamakan Tuhan. Biarlah kita tetap mencari Dia, dan firman yang sudah terdengar, yang sudah sampai di hati kita, boleh tetap kita hidupkan. Kalaupun ada kesulitan, kalaupun ada permasalahan, serahkan kepada Tuhan. Yakin dan percaya, burung pipit saja dipelihara. Bagaimana dengan kita? Pemeliharaan Tuhan jauh lebih indah daripada apa yang kita pikirkan. Inilah firman Tuhan bagi kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena memiliki Allah seperti Engkau. Allah pemelihara, Allah penolong, dan Allah penyedia kebutuhan kami. Seringkali kehidupan ini menawarkan tipu daya kekayaan bagi kami, ya Tuhan. Atau bahkan kekhawatiran akan apa yang kami pakai, akan apa yang kami makan di hari ini maupun di hari esok. Kami bawa semua kekhawatiran dunia dan tipu daya yang ada di sekitar kami ke hadirat. Tuntun kami Tuhan, ubahkanlah kami, dan kiranya melalui benih firman Tuhan yang sudah kami dapat, kami semakin teguh di dalam iman. Kami mau mengutamakan Engkau, dan biarlah Engkau yang memelihara kami. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Inilah firman Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah Engkau yang menumbuhkan firman, sehingga kami boleh tetap setia kepada Engkau hingga maranatha. Terima kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bila mana Anda terberkati oleh Tuhan dan rindu menjadi saluran berkat, maka Anda boleh menyalurkan berkat yang Anda miliki kepada Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Mount Hermon Lipo Karawaci untuk pembangunan rumah ibadah yang selama ini sedang berlangsung proses pembangunannya. Kiranya kita boleh merasakan berkat Tuhan melalui berkat yang Tuhan telah titipkan bagi kita di hari ini. Dan selamat beraktivitas, selamat menikmati damai sejahtera Kristus. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai berjumpa di episode berikutnya. Maranatha.